Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi yang tersisa dari tema yang sudah kita bahas sebelumnya pada sore hari tadi, di mana kita sampai pada penjelasan dari Al-Allamah Al-Ustadz Ad-Doktor Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Samahatul Imam Muftil Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, di mana tadi kita mendengarkan penjelasan dari beliau tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syarat apa? Bi ihsan, mengikuti mereka secara sempurna, ya, dan mempraktekkan metode mereka dan manhaj mereka, bukan sekedar apa? Teori, bukan sekedar pengakuan, ya, tetapi betul-betul berpegang teguh dan melaksanakan, menerapkan manhaj mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau melanjutkan, wahada, dan hal ini agar kita bisa mengikuti para sahabat dengan sempurna dan dengan lengkap, yatatallabu minal atba'i an yadrusu manhajas salaf, menuntut para pengikut ini, yaitu kita-kita ini, menuntut kita-kita ini untuk yadrusu, melakukan dirasah, mempelajari, meneliti, menelaah manhajas salaf, bagaimana itu manhajnya para salaf. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan manhajnya salaf kalau kita sendiri tidak paham tentang manhaj salaf? Maka ini menuntut kita untuk apa? Yadrusu, melakukan dirasah, penelitian, pembelajaran. Naam, wa an ya'rifuh, dan hendaknya mereka mengenal manhaj salaf tersebut, bahkan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka atau bahkan diri mereka sendiri, supaya betul-betul kita bisa menerapkan manhaj salaf tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan yang bersifat apa? Sosial. Nah, wa yatamassaku bihi, dan menuntut kita semua setelah kita mempelajarinya, mengetahuinya, mengenalinya, menuntut kita untuk yatamassaku, berpegang teguh dengannya, mempertahankannya dan memperjuangkannya. Amma an yantasibu ilaihim wa hum la ya'rifuna manhajahum wa la madhhabahum fa hadza la yuddi syai'a wa la yanfa'u syai'a wa laysu minas salafi wa laysu salafiyyin. Adapun orang-orang yang sekedar menyandarkan dirinya dan memberikan label pada dirinya dengan label salaf, dengan label sahabat, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui manhaj para sahabat dan para salaf, tidak mengetahui madhabnya mereka, fahadza la yujdi syai'a, maka yang seperti ini tidak berarti apa-apa. Nonsen katanya. Ya, apa? Nonsen. Artinya apa? Sifr ala shimal.
Nah, cuman apa? Ngomong saja tapi tidak dipelajari dengan baik. Bagaimana mempelajari manhaj salaf dengan baik? Dengan belajar kepada para a'immah, kepada para ulama, bukan dengan belajar lewat medsos atau belajar dari teman ngopi. Kecuali mereka teman ngopimu para ulama, Masya Allah, fa biha wa ni'mah. Ya, teman ngopinya, teman makannya para ulama, wa hakadha. Naam, orang yang bermulazamah kepada para ulama, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mempelajari manhaj salaf dengan mereka. Adapun sekedar menisbatkan diri, mengaku diri sebagai seorang salafi, menisbatkan dirinya pengikut sahabat, pengikut salaf, tetapi dia tidak paham bagaimana manhaj salaf, maka itu kata beliau nonsen. Nah, apa? Tidak ada artinya. Wala yanfa'u syai'a, bahkan apa? Tidak bermanfaat sama sekali. Walaisu minas salaf, dan mereka bukanlah termasuk dari golongan salaf. Walaisu salafiyin, dan bahkan mereka bukan apa? Salafiyin. Ketika mereka mengaku dirinya salafi tetapi menyelisihi manhajnya salaf. Li'annahum lam yattabi'u salafa bi ihsanin kama syarata Allah azza wa jalla, karena mereka tidak mengikuti para salaf dengan kebaikan, dengan sempurna, dengan penuh, ya, lengkap dan perfect, sebagaimana itu menjadi syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah tadi. At-Taubah ayat 100. Kemudian beliau memberikan sebuah kabar gembira kepada para pendengar. Beliau berbicarakan di Saudi, ya? Ya atau iya? Iya, bukan di Morosi, Pak. Kalau di Morosi, Allahumma barik. Ya. Oh. Syukur kita begitu besar. Nah, dan beliau sepertinya tidak akan pernah ke Morosi. Sehingga antum datang ke mereka. Nah, beliau mengatakan walidzalika antum walillahil hamdu fi hadhil jami'ati wa fi hadhil bilad. Oleh karenanya kalian semua, wahai para pendengar, wahai para hadirin, walillahil hamdu, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala fi hadhil jami'ah, di jami'ah ini, di universitas ini. Ya, kemungkinan besar ini di Riyadh, di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Jami'ah Al-Imam Muhammad ibn Saud. Nah, yang dulu walillahil hamd awalan wa akhiran, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk sekolah di sana. Nah, di Al-Ma'hadul Ilmi. Nah, dan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cabang dari Jami'atul Imam Muhammad ibn Saud. Dan memang karangan-karangan beliau, Syekh Saleh Al-Fauzan, menjadi muqarrar, buku paket untuk kami, para siswa. Seperti contohnya adalah kitab Syarah Zad Al-Mustaqni'. Zadul Mustaqni', kitab fikih, matan fikih Hambali, Zadul Mustaqni', dan syarahnya adalah syarah beliau. Itu yang kita pelajari dulu, kami pelajari. Ada juga kitab karangan Syekh Saleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan para ulama salaf yang lain, Aqidah Al-Wasithiyah. Kita belajar juga ilmu alahnya, Tahdzib Ibni Aqil, Syarah Alfiyat Ibni Malik, dan seterusnya. Al-muhim, nah, kata beliau di sini, fi hadhil jami'ah, di universitas ini, walhamdulillah, wa fi hadhil bilad, dan di negeri ini, yaitu di Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, biladut tauhid, negeri tauhid, wa fi masajid hadhil bilad, dan di masjid-masjid yang terdapat di negeri ini, alladzi yudarrasu fiha huwa manhajus salafis salih, yang diajarkan di tempat-tempat tersebut, di sekolah, di universitas, di SMA-nya, di masjid-masjidnya, adalah manhaj siapa? Salafus salih, hatta natabi'ahum bi ihsan, sehingga kita bisa mengikuti salafus salih dengan sempurna. Ini sebuah isyarah dari beliau. Berarti kalau mau belajar manhaj salaf, kepada siapa? Kepada para
ulama di sana. Ya, bukan sekedar kita menimba ilmu, mencukupkan diri dari para ulama, menganggap diri kita cukup, tidak mau kita mengevaluasi diri. Tidak mau kita belajar dan terus belajar, mengadakan perbaikan. La bid-da'wa wat-tasammi faqat, bukan sekedar dengan pengakuan dan labeling saja. Saya adalah seorang salafi. Fakam mimman yadda'i salafiyyata wa annahu ala manhajis salafi wa huwa ala khilafi dzalik. Betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah mengikuti salafiyah, mengikuti manhaj salaf, sedangkan hakikatnya dia menyelisihi manhaj salaf. Imma li jahlihi bimanhajis salafi wa imma li hawahu, baik karena kebodohannya terhadap manhaj salaf atau karena hawa nafsunya. Pada hakikatnya dia paham manhaj salaf, dia tahu manhaj salaf, tetapi dia tidak mau mengikutinya dan memilih manhaj pribadinya karena hawa nafsunya. Ya'rifu, dia tahu itu, lakin yattabi'u hawah wa la yattabi'u manhaj salaf, akan tetapi dia mengikuti hawa nafsunya dan dia tidak mau mengikuti manhaj salaf. La siyama wa anna man sara ala manhajis salafi yahtaju ila amrayni kama dzakarna, dan terlebih lagi bahwa orang yang sara, yang berjalan di atas manhaj salaf, butuh kepada dua perkara yang telah disebutkan tadi, yaitu apa? Ittiba, mengikuti manhaj salaf, dan juga yang kedua apa? Ittiba'nya harus bi ihsan, secara sempurna, secara perfect, bukan sekedar teori. Kama dzakarna ma'rifatu manhajis salaf, sebagaimana kami telah sebutkan di depan, yaitu harus mengenal manhaj salaf. Wal amru tsani, kemudian perkara yang kedua juga yang penting di dalam mengikuti manhaj salaf, ada yang perlu kita jadikan prinsip. At-tamassuku bihi mahma kallafahu dzalik, dia harus berpegang teguh dengan manhaj salaf itu, mempertahankan dan memperjuangkan manhaj salaf tersebut. Mahma kallafahu dzalik, walaupun begitu berat, harus menanggung berbagai macam cobaan, ujian, celaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu sayalqa minal mukhalifin, karena dia akan mendapatkan gangguan dari berbagai macam orang-orang yang menyelisihi dia. Sayalqa adza, dia akan mendapatkan gangguan. Yalqa ta'annutan, dia akan mendapati dan mengalami ta'annut, pembangkangan, pengeyelan, penentangan. Yalqa tihamat, bahkan dia akan mendapatkan ittihamat, tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan, fitnah ini, fitnah itu, difitnah macam-macam, dituduh macam-macam. Pertama dituduh manhajnya, kemudian setelah ternyata jelas, bahkan para masyayikh dan para ulama, para orang yang berilmu sudah menjelaskan, ganti lagi, bab lagi, dituduh apa lagi? Keluarganya, kemudian pekerjaannya, kemudian muamalahnya, kemudian perdagangannya, dan bahkan mobilnya mungkin, atau tempat tinggalnya juga, orang tuanya juga, anaknya juga. Kalau seandainya Rasulullah, utusan Allah saja tidak selamat dari tuduhan-tuduhan, apalagi kamu, maka santai saja, syukuri saja. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pahala-pahala gratis kepada saya. Ya. Jadi ini yang penting. Engkau harus tetap tamassuk, mempertahankan, berpegang teguh dengan manhaj tersebut, dikarenakan engkau akan mendapati berbagai macam gangguan dan tuduhan, ittihamat. Yalqa ma yalqa minal alqab sayyi'ah, dia akan mendapati dan menemukan alqab, julukan-julukan yang buruk. Berbagai macam julukan, ini itu.
Lakin yasbiru ala dzalik, akan tetapi dia terus bersabar. Li'annahu muqtani'un bima huwa alaihi, karena dia betul-betul merasa yakin dan puas terhadap kebenaran yang dia berada di atasnya. Dia yakin dengan kebenaran yang dia bawa. Tidak menggoncangkan tuduhan-tuduhan, komentar-komentar, julukan-julukan manusia. Tidak memberikan efek kepada dirinya sedikit pun. Naam. Kemudian kata beliau, fala tahuzzuhul a'asiru wa la tughayyiruhul fitanu fayasbiru ala dzalika ila an yalqa rabbahu. Maka al-a'asir, apa itu al-a'asir? Angin ribut, ya, bencana alam. Ini sebuah gambaran saja. Artinya komentar-komentar, tuduhan-tuduhan, julukan-julukan, kesana kemari. La tahuzzuh, tidak membikin dia bergetar, tidak membikin dia goyang, tetap sabit alal haq, tetap dia kokoh di atas al-haq. Wala tughayyiruhul fitan, fitnah macam apapun tidak merubah dia dalam berpegang dengan manhaj salaf tersebut. Karena akarnya sudah menyebar kemana-mana. Karena dia selalu bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, dan selalu menjalin hubungan terhadap para ulama. Naam, hatta fayasbiru, maka dia terus bersabar ila an yalqa rabbahu, sampai dia bertemu kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau berikutnya, yata'allamu manhajas salaf awwala, maka wajib bagi seorang pengikut kita-kita ini, pengikut para sahabat, untuk apa? Yata'allam, belajar manhajas salaf, manhajnya salaf awalan, yang pertama kali. Mari kita belajar. Jangan pernah menganggap kita itu sudah pintar, sudah paling tahu. Belajar kepada para ulama, para masyayikh. Mari kita pelajari. Walaupun kita mungkin orang yang sudah lama mengenal dakwah, sudah lama terlibat dalam dakwah, kita sudah lama belajar dan mengenal dakwah ini, bukan itu yang menjadi apa? Patokan dan barometer. Pertanyaannya, selama ini kamu menjalankan dakwah atau kamu menuntut ilmu, sudah benarkah manhajmu dalam dakwahmu? Sudah benarkah manhajmu dalam menuntut ilmumu? Kan begitu. Sudah sesuaikah dengan cara dan metode para ulama dan para salafus saleh? Mari kita melakukan perbaikan. Mari kita evaluasi bersama-sama. Ayo kita belajar. Jangan selalu menutup diri. Jangan jadi orang yang tidak mau menerima saran, tidak mau menerima kritik. Mari kalau kita berselisih, berbeda pendapat, ketika itu merupakan hal yang boleh untuk berbeda pendapat kita, ya kita santai. Jangan menjadikan perbedaan kita itu menjadi dasar dan dalih untuk berselisih dan berpecah, atau saling menjatuhkan dan menyerang. Ketika itu memang perbedaan pendapat yang boleh. Di situ ada ijtihad, ada masing-masing dari para ulama pendahulunya, dalilnya ada. Perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam hukum-hukum. Tetapi ketika ada perbedaan pendapat pada sesuatu yang penting berkaitan dengan dakwah, prinsip dakwah, atau dalam akidah, maka kita kembali kepada para masyayikh dan para ulama, kan begitu. Supaya menjelaskan kepada kita mana yang benar. Jangan terus kekeh pada pendapatmu dan tidak mau kamu menerima pendapat orang lain. Bahkan kamu tidak mau kembali kepada para ulama. Kalaupun mau kembali kepada para ulama dan masyayikh, setelah dijelaskan tetap saja kamu kekeh. Nah, ini sulit begini.
untuk mengadakan apa? Perbaikan. Mari kita selalu perbaiki diri. Ayo bareng-bareng. Yata'allamu manhajas salafi awwala. Kita wajib belajar, mempelajari, mengerti, memahami dengan benar. Dua modal penting dalam menuntut ilmu, yaitu al-hifdhu wal fahmus sahih. Menghafal dan memahami dengan pemahaman yang benar. Dan bahkan al-fahmus saqim itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak menghafal. Pemahaman yang salah itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak bisa menghafal. Dia hafal tapi memahaminya salah. Nah, ini repot. Nah, sehingga bikin salah kaprah. Yang seharusnya boleh jadi tidak boleh. Yang seharusnya mubah malah jadi wajib. Yang seharusnya wajib malah jadi mubah. Kan repot. Makanya belajar. Ayo kita semuanya betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempelajari manhaj salaf. Naam, kemudian kata beliau mengatakan yasbiru ala ma yalqa minan nas, dia terus bersabar atas gangguan yang dia terima dari orang-orang. Wala yakfi hada, perhatikan kata beliau, dan tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup kamu hanya belajar dan bersabar saja sampai di situ, titik, tidak. Perhatikan kata beliau. Naam, la budda an yanshura manhajas salafi, wajib bagi dia untuk menyebarkan, menyampaikan manhaj salaf. Kalau kamu sudah belajar, kamu sudah paham, maka wajib bagimu untuk menyampaikan dan menyebarkan manhaj salaf dan memahamkan orang-orang dengan manhaj salaf. Naam. La budda an yad'uwa ila Allah wa yad'uwa ila madhhabis salaf wa yubayyinuhu lin-nas wa yanshurahu fin-nas. Hadha huwa as-salafi haqiqatan. Wajib bagi dia untuk berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada madhab dan manhaj salaf, menjelaskan secara detail, secara gamblang kepada manusia tentang manhaj salaf, menyebarkannya, menyampaikannya kepada seluruh manusia. Inilah salafi sejati. Nah, ada salafi angin-anginan dan ada salafi sejati, salafi hakiki. Jadi tidak sekedar belajar diam, sabar, tapi sabar yang salah. Ya, dia tahu al-haq, dia tahu sebuah wasiat, diam, tidak disampaikan. Tidak cukup sampai di situ, kawan. Ayo kita sampaikan. Ayo kita sebarkan ini barang. Nah, ya manhaj salaf ini. Karena bagaimana orang mau tahu kalau kita tidak sampaikan? Kita tidak menjelaskan. Naam. Wa amma man yad'i as-salafiyyah wa huwa la ya'rifu manhaj as-salaf aw ya'rifuhu wa yattabi'uhu wa innama yattabi'u ma 'alayhi an-nas aw yattabi'u ma yuwafiqu hawah, hadha laysa salafiyyan wa in tasamma bis salafiyyah, kata beliau. Adapun orang yang mengaku dia mengikuti salafiyah, mengikuti manhaj salaf, akan tetapi dia sendiri tidak tahu atau tidak paham terhadap manhaj salaf, bahkan dia tidak mau mengikuti manhaj salaf, dan dia malah lebih memilih ma'alaihin nas, untuk mengikuti kebiasaan orang, mengikuti orang banyak, mengikuti pendapat orang, takut sama orang. Padahal dia tidak kasih, padahal mereka orang-orang itu tidak kasih kau beras, tidak kasih kau makan. Kenapa kau takut? Ya. Nah, kamu harus merdeka jadi hamba Allah yang hakiki. Kun abdan lillah wa la takun abdan li ghairih. Jadilah engkau hamba Allah yang betul-betul hakiki, yang murni, yang merdeka. Jangan hanya mengikuti hawa nafsumu atau mengikuti pendapat, kebiasaan orang lain atau manusia atau kebanyakan orang. Naam.
maka engkau betul-betul harus menyampaikan manhaj salaf tersebut, mengikutinya, mempraktekannya, menyebarkannya, menjelaskannya. Awalan aw la yasbiru 'alal fitan. Naam. Wa inna ma yattabi'u ma 'alaihi nas, dan dia malah lebih memilih untuk mengikuti pendapat kebanyakan orang. Aw yattabi'u ma yuwafiqu hawahu, atau dia hanya mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia pilih dan dia pilah. Kalau ada manhaj salaf, atau ada kebenaran, atau ada nasihat, atau ada wasiat yang sesuai hawa nafsunya, dia sampaikan, dia ikuti, dia jelaskan, dia sebarkan. Tetapi kalau ada nasihat, ada wasiat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia sembunyikan, tidak dia sampaikan. Ada kebenaran dari Al-Quran was sunnah, dari keterangan para a'immah, tetapi karena kebenaran ini tidak sesuai dengan tetangganya dan masyarakat sekitarnya, dia tidak mau sampaikan. Maka ini bukanlah seorang salafi. Hadza laisa salafiyan wa in tasamma bis salafiyah. Maka orang yang seperti ini bukanlah seorang salafi walaupun dia mengaku dirinya sebagai salafi. Menyandarkan diri kepada salafiyah. Aw la yasbiru 'alal fitan wa yujamilu fi dinihi wa yudahilu fi dinihi wa yatanazalu an syai'in min manhajis salaf. Fa hadza laisa 'ala manhajis salaf. Ataupun dia tidak mau bersabar menghadapi fitnah-fitnah yang terus melanda dan menerpa dirinya. Dari segala sisi dia diserang. Pribadinya, dakwahnya, manhajnya, keluarganya, saudaranya, pekerjaannya, bisnisnya, rumahnya, diserang dari berbagai penjuru. Dia tidak bersabar, maka bukan ini seorang yang salafi sejati. Bahkan dia yujamil, dia bermujamalah dalam agamanya, wa yudahin, dan dia bermudah-mudahan. Tidak tegas di dalam bermanhaj. Dia lembek. Dia takut dan khawatir terhadap celaan dan komentar atau sikap-sikap manusia. Wa yatanazalu an syai'in, bahkan dia rela untuk mengalah. Ini mengalah ini adalah kalimah matotoh. Sebuah kata yang fleksibel, yang bisa molor sana, molor sini. Seolah-olah bagus mengalah, antum mengalah. La ma fit tanazul an syai'in min manhajis salaf. Tidak ada namanya mengalah dalam hal manhaj salaf. Kalau urusan pribadi, kita mengalah, dicela kemudian diambil hartanya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan manhaj, dengan prinsip dakwah, prinsip dalam bermuamalah ataupun dalam menuntut ilmu, dalam mengambil bimbingan para ulama, tidak ada kata mengalah, Pak. Mohon maaf. Kita harus tegas dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan lillati hiya aqwam, dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. La yatanazal. Tidak boleh kita mengalah dalam manhaj salaf. Fahada laisa ala manhaj salaf. Orang yang seperti ini, yang bermudah-mudahan, yang suka mengalah dalam manhaj salaf, bukan seperti inilah orang yang berada di atas manhaj salaf. Falaisal ibratu bid-da'watil ibratu bil haqiqati. Maka bukanlah ibrah itu, timbangan itu, barometer itu yang menjadi penilaian itu adalah dengan pengakuan saja, tetapi yang menjadi penilaian adalah hakikat dari keadaan seseorang tersebut. Hadza, kata beliau, dan ini yastad'i minnal ihtimama li ma'rifati manhajis salaf,
menuntut kita, perhatikan, al-ihtimam, untuk perhatian, memiliki perhatian dan keseriusan, lima'rifati manhajis salaf, untuk mengenal manhaj salaf, wa dirasati manhajis salaf, dan mempelajari, meneliti manhaj salaf, fil aqidati wal akhlaqi wal amali fi jami'il majalat. Baik dalam hal akidah, keyakinan kita, akidah kita harus meneliti, mempelajari, serius, punya perhatian di dalam mempelajari manhaj salaf dalam berakidah, wa fil akhlaqi, dalam berakhlak, wal amali fi jami'il majalat, dan dalam beramal dalam segala aspek-aspek kehidupan. Dalam berakhlak, bagaimana akhlaknya salafus salih, bagaimana akhlaknya para a'immah, bagaimana akhlaknya para ulama. Jangan sampai kita melihat orang, menilai orang, dia akhlaknya jelek, padahal sesungguhnya dirinya yang jelek, karena dia tidak tahu akhlak yang baik yang seperti apa, dan akhlak yang buruk seperti apa. Dia menilai orang tersebut karena dia melihat hanya dengan kebiasaan manusia di sekitarnya, bukan dengan adillah syari'iyah dan dengan metode dan manhajnya para salafus salih. Ketika orang menyampaikan al-haq, ketika orang memperbaiki, ketika orang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dibilang jelek. Kemudian ketika orang santai, diam dari kemungkaran, itu dibilang yang baik. Maka di sini standar akhlak baik itu harus dengan apa? Juga dengan manhaj salaf. Dengan mengembalikan kepada manhaj salaf, kepada para ulama. Dalam berbicara, kapan berbicara, apa, bagaimana harus berbicara. Dalam diam, apa dia harus diam, kapan dia harus diam, jangan dibolak dan dibalik. Sudah berbicara, padahal waktunya untuk diam. Sudah memvonis, menghukumi, padahal waktunya untuk bertanya. Vonis dulu, baru bertanya. Bicara dulu, baru bertanya. Sehingga bingung. Akhirnya ketika datang sebuah bimbingan, sebagaimana itu terjadi dalam fitnah-fitnah yang sudah kita saksikan. Akhirnya ketika datang bimbingan, sudah terlanjur bicara, sudah terlanjur memvonis, sudah terlanjur menghukumi, sudah terlanjur menyikapi. Terus tak putar-putar. Subhanallah. Tetapi terkadang dia sendiri tidak pusing, tapi yang melihat itu pusing sendiri. Waktunya bicara, menyampaikan, tidak bicara dan tidak disampaikan. Sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan, malah disampaikan. Yang seharusnya disampaikan, malah tidak disampaikan. Tak putar-putar tadi. Sehingga kita harus betul-betul serius, memiliki perhatian yang besar dalam mempelajari manhaj salaf. Manhajus salafi fahuwal manhajul ladzi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi man iqtada bihim wa sara ala manhajihim ila an taquma sa'ah. Manhaj salaf adalah manhajnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirun aw zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, yaitu mereka salafiyun yang hakiki, alal haqqi, di atas kebenaran, zahirin, yang mereka akan senantiasa menang, senantiasa tampak walaupun sedikit.
Ta'ifah, sekelompok. Ya. Nah, akan senantiasa ada. La yadurruhum man khadalahum, tidak memberikan madarat, tidak memberikan bahaya, artinya tidak memberikan efek kepada dia, kepada mereka, orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Wala man khalafahum, ataupun orang-orang yang menyelisihi mereka, yang mencela mereka. Mereka tidak peduli itu. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang kelompok ini akan terus ada, terus bergulir. Masa demi masa diteruskan ke masa berikutnya, kelompok yang senantiasa kembali kepada al-haq menurut pemahaman para salafus saleh akan terus ada dan muncul sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaitu datangnya hari kiamat. Naam. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, memberikan beberapa fawaid dari hadis tadi. Faqauluhu la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum yadullu ala annahu sayakunu man yukhalifuhum. Sabda Nabi tadi yang menyebutkan bahwasanya ta'ifah, sekelompok orang yang selalu berada di atas kebenaran ini, tidak akan pernah goyah ketika ada orang yang tidak mau menolong mereka atau menyelisihi mereka atau memusuhi mereka. Ini sebuah isyarat, berarti itu pasti akan terus ada orang-orang yang memusuhi dan menyelisihi kelompok yang di atas kebenaran tadi. Jadi ketika engkau membawa manhaj salaf, jangan pernah engkau bermimpi bahwa jalanmu, dakwahmu, hidupmu akan mulus. Nah, aspal saja ada yang kasar, ada yang berlubang. Ya kan? Padahal itu apa? Urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Muka juga tidak selalu halus. Nah, mobil juga demikian. Apalagi ini terkait neraka dan surga, terkait agama Allah. Tidak mungkin Allah akan membiarkan hamba-hambanya mengaku beriman, mengaku salafi, kemudian tidak diuji. Jadi kamu jangan bermimpi ketika kamu sudah menjadi salafi, apalagi menjadi seorang penuntut ilmu, seorang santri, apalagi menjadi da'i, apalagi menjadi meningkat lagi menjadi talibul ilm, menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, apalagi engkau menjadi seorang ulama atau masyayikh, kemudian jalanmu akan mulus. Tidak akan mungkin itu terjadi. Naam. Wa yakunu man yakhdhuluhum, dan pasti akan ada orang-orang yang tidak peduli lagi kepada mereka. Sudah enggak dianggap, ini apa ini? Nah, ya. Orang jelek akhlaknya dakwah. Kan begitu. Nah, orang enggak bisa mendidik anaknya berdakwah. Kan begitu. Nah, orang bahkan tidak bisa didik dirinya sendiri, malah berdakwah, mau mendidik orang lain. Biasa itu, tidak dianggap, la bas, tidak masalah. Nah, mereka tidak peduli. Walakin la yahummuhum dzalika. Komentar-komentar, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, vonis-vonis, pembunuhan karakter, itu semua tidak membuat mereka pusing. Tidak ngefek. Nah, seperti es lilin atau es krim. Ditunggu sebentar meleleh. Ya kan begitu? Begitulah. Nah, bahkan itu menjadi hiburan bagi dirinya. Masya Allah, pintarnya orang berkomentar. Bal ya'khudhu tariqahum ila Allah. Mereka akan senantiasa kokoh menjalankan manhaj salaf tersebut, menjalankan jalan tersebut
yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, wa yasbiru ala ma asabah, dan dia senantiasa bersabar atas segala macam cobaan dan ujian yang menimpa dirinya. Kama qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu, sebagaimana Luqman telah berkata kepada anaknya tatkala Luqman memberikan wasiat-wasiat yang sangat berharga, yang sangat patut untuk ditulis dengan tinta emas. Karena ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dari seorang Al-Hakim, hamba Allah yang bertakwa, yang bijak. Nah, mari kita tulis ini nasihat dengan tinta emas. Dalam surat Luqman ayat 17, 18, 19, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala cobaan dan ujian yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu semua termasuk dari perkara yang ditekankan, perkara yang sangat baik dan ditekankan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan pernah engkau sekali-kali memalingkan pipimu dari manusia, berlagak, engkau sombong, engkau tidak pedulikan orang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencintai setiap orang yang sombong lagi berbangga diri. Waqsid fi masyik, dan hendaknya engkau berjalan dengan tenang, ya, dengan pertengahan. Jangan terlalu cepat dan juga jangan lembek. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Jangan suka berteriak-teriak, jangan suka marah-marah. Berteriak tidak pada tempatnya. Ketika engkau bermajlis, engkau berdiskusi yang baik, jangan suka berteriak-teriak. Ketika engkau berbicara dengan saudaramu, bicara yang baik. Inna ankaral aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, sudah suaranya pales, keras lagi dia teriak-teriak. Nah, maka jangan ditiru. Nah, yang disampaikan omong kosong, tidak ada hujahnya, teriak-teriak lagi. Nah, karena biasanya begitu, kalau orang membawa kebenaran dia tenang, dia santai, karena dia tahu yang dia sampaikan adalah hujjah. Tetapi orang yang tidak punya hujjah biasanya berteriak-teriak karena dia ingin meyakinkan orang lain bahwasanya apa yang dia sampaikan adalah sebuah hujjah, padahal yang dia sampaikan itu sendiri bukan hujjah, sehingga butuh untuk mengeraskan suaranya. Begitu. Kalau orang yang yakin itu hujjah, dia santai. Nah, sehingga itulah di antara adab-adab kita bersabar di atas al-haq dan di dalam menyampaikan al-haq ketika mendapatkan gangguan dari orang lain. Naam, adzan al-adzan, al-muadzin fal yuadzin. Kita dengarkan azan dan lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Allamah Samahatul Imam Saleh bin Fauzan melanjutkan, hadza manhajus salaf, hadza samtuhum, hadhihi sifatuhum, wallahu jalla wa ala qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah manhaj salaf. Ini adalah karakteristik dan sifat-sifat, ciri-ciri
orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mengakibatkan kalian terpisah dari jalan yang lurus itu. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa dan takut kepada Allah. Kata sirati, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jalanku. Ya, inilah jalan Allah, inilah jalanku. Nasabahu ila nafsihi nisbata tashrifin wa takrimin lahu wa liman sara alaih. Allah menisbatkan atau menyandarkan jalan tersebut kepada diri Allah. Inilah jalanku, ya kan? Yaitu jalan apa? Yang ditempuh oleh Rasulullah. Manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah. Itulah jalannya Allah. Ini sebagai sebuah tasyrif. Ketika Allah menyandarkan jalan tersebut kepada diri Allah, maka ini mengandung tasyrif, pemuliaan terhadap jalan tersebut. Jadi jalan Rasulullah dan para sahabat itu, metode dan manhaj mereka adalah jalan yang apa? Mulia. Dan juga secara otomatis hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menempuh jalan itu, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, berarti mereka juga orang-orang yang mulia. Itu faedah dari ayat ini. Naam, mustaqimah, jalan itu lurus, yakni mu'tadila, yakni lempeng, ada di tengah-tengah. La ifrata wa la tafrita, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak hulu, dan juga tidak meremehkan dan bermudah-mudahan. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, maka ikutilah jalan ini dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Fadalla ala anna hunaka subulun aw subulan walam yuhaddidha, maka ayat Allah ini menunjukkan bahwasanya di sana ada juga jalan-jalan yang lain selain dari jalan Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah mengatakan inilah jalanku, ikuti, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Oh, berarti di sana ada jalan-jalan yang lain. Ya, subulun katsirah, kata beliau, yaitu jalan itu begitu banyak. Ya, memang tadi sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73. Semuanya di neraka. 72 di neraka kecuali satu yang di surga. Berarti jalan-jalan neraka ini banyak sekali yang ditempuh oleh mereka-mereka tersebut. Naam. Kemudian kata beliau, "Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum hadhil manahij al-firaq al-mukhalifah liman hajis salaf." Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, yaitu manhaj-manhaj tersebut, metode-metode, cara-cara yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang sesat tadi. Naam. Ya. Awalan qala, di ayat awal ayat Allah berfirman, fattabi'uh, ikutilah jalanku itu. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan wassakum, demikianlah yang Allah wasiatkan. Ta'kidun, ini sebagai apa? Ta'kid, penegasan dan penguatan. Bahwasanya betul-betul kita harus mengikuti jalan Allah, mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya secara sempurna. Nah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa dan takut. Tattaquna Allah, kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tattaquna ad-dhalalah, dan agar kalian takut terhadap kesesatan. Jangan merasa orang yang paling besar keimanannya dan tinggi keimanannya. Engkau tidak khawatirkan dirimu akan terjatuh dalam kesesatan ataupun dalam penyimpangan. Wa tattaquna syubuhat, dan kalian harus juga takut,
khawatir terhadap syubhat. Wa tattaquna ma ya'taridu tariqakum fi sulukikum li hadzal sirat, dan kalian juga harus takut, hati-hati terhadap gangguan-gangguan, syubhat-syubhat, halangan-halangan yang akan menghalangi kalian dari jalan kalian yang lurus ini. Ini semua dalla ala annahu sayataridukum asya'. Ini semua menunjukkan bahwa memang berarti akan ada gangguan-gangguan, halangan-halangan yang akan datang kepada kalian ketika kalian menempuh jalan yang lurus ini. Naam. Wangdur kaifa wahhada sabilah, dan perhatikanlah bagaimana Allah menyebutkan jalan Allah itu hanya satu. Dan ini adalah jalanku, satu. Naam. Wasiratahu wa'addada subula, dan Allah menyebutkan jalan-jalan yang lain itu banyak dalam bentuk apa? Jamak. Maka siratullahi wahid, jalan Allah itu satu, lan qisama fih, tidak akan terbagi-bagi. Wala ta'adduda, tidak akan berbilang 2, 3, 4, hanya satu. Wala wijaja, dan tidak akan pernah bengkok. Jalan Allah itu lurus. Wala ikhtilaf, dan jalan Allah itu tidak akan pernah apa? Ada ikhtilaf, pertentangan dan kontradiktif. Makanya kalau ada orang sikapnya kontradiktif, ini mengatakan begini, besok lagi mengatakan itu, yang saling bertentangan, maka ketahuilah bahwa apa yang dia bawa bukanlah sebuah al-haq dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan Allah itu tidak akan pernah terjadi padanya apa? Pertentangan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau seandainya agama ini bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak pertentangan dan apa? Kontradiktif. Naam. Wa ammas subul fahiya katsiratun la tu'ad. Adapun jalan-jalan selain Allah maka begitu banyak, tidak bisa dihitung, kata beliau. Kullun yabtakiru lahu sabila tariqin yasiru alaih. Masing-masing orang menciptakan jalan dan cara sendiri-sendiri sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Ya, dalam segala hal, dalam berakhlak, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berakidah. Naam. Fahiya muta'addidatus subul, maka jalan-jalan itu yang diciptakan oleh para manusia begitu banyak. Naam, kalau kalian mengikuti mereka, mengikuti jalan-jalan buatan mereka sendiri, fatafarraqu bikum an sabilihi, akan membuat kalian terpisah. Tukhrijukum an sabilillah, mengeluarkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taqa'una fit-tihi wad-dhalali wal-halak, yang akhirnya kalian akan jatuh dan tersungkur dalam kebinasaan, kesesatan dan kehancuran. Naam, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atihi. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Samahatul Imam Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, setelah beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, sebagaimana sudah kita dengar tadi ayat 153, bahwasanya jalan Allah itu hanya satu, tidak akan pernah terbagi-bagi, dan jalan Allah itu adalah jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Sedangkan jalan-jalan selain Allah itu begitu banyak, dan tidaklah seseorang memilih dan mengikuti jalan-jalan selain Allah
kecuali akan mengakibatkan dia keluar dan terjatuh dalam kebinasaan. Maka beliau melanjutkan, fala najata wala salaha wala falaha illa biluzumi siratil mustaqim alladhi huwa siratullah jalla wa ala. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada kebaikan dan tidak ada kemenangan kecuali dengan cara berpegang teguh dengan jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah jalla wa ala. Wa ma'adahu fahuwa subulus syayatini ala kulli sabilin minha syaitanun yad'un nasa ilaih. Dan adapun selain dari jalan Allah, maka itu adalah jalan-jalannya syaitan. Pada setiap jalan tersebut ada setan yang selalu mengajak dan memanggil-manggil manusia untuk mengikuti jalan mereka. Falnahdhar hadzal amra wala naghtarra bikathratil mukhalifin wala na'ba bisyubuhatihim wa ta'yirihim wa tanaqqusihim lana. Maka hendaknya kita berhati-hati dari jalan-jalan setan tersebut dan janganlah kita tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi kita. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mencelamu. Wala na'ba, janganlah engkau terlalu mempedulikan bisyubuhatihim, dengan syubhat-syubhat mereka, wa ta'yirihim, dan celaan-celaan mereka, wa tanaqqusihim lana, dan janganlah engkau terlalu memikirkan dan memperhatikan tanaqqusihim lana. Ya, apa itu? Tanaqqus, yaitu mencaci maki, merendahkan, menjatuhkan. Jangan terlalu kamu pedulikan. Nah, engkau sibuk dengan ilmu dan amal saleh. Manal tafitu ila hadza. Janganlah kita terlalu menengok, mempedulikan perkara-perkara itu. Bal nasiru ila Allah ala basirah. Akan tetapi kita terus berjalan menempuh jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wallahu jalla wa ala farada alaina fi kulli rak'atin min salawatina an naqra'a surat al-Fatihah wa fi akhiriha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk membaca pada setiap rakaat dari salat kita surat Al-Fatihah, di mana akhir dari surat tersebut Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jangan pernah antum berhenti untuk berdoa. Dan yang lebih penting lagi, hendaknya antum ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita semua betul-betul menghayati, betul-betul mentadaburi, betul-betul itu muncul dari lubuk hati kita yang terdalam, bahwasanya kita sangat membutuhkan kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang menjamin hidupmu dan akidahmu, karena di dalam tubuhmu terdapat sekerat daging yang senantiasa berbolak-balik. Kapan saja Allah berkehendak untuk membalikkannya, maka itu akan terjadi walaupun seluruh manusia berusaha untuk terus memberimu hidayah. Man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Maka kita berlatih. Ketika engkau membaca surat Al-Fatihah pada salatmu, pada setiap ayatnya, terkhusus ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para sahabat, para syuhada, para siddiqin, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, orang-orang Yahudi. Afan, orang-orang
Naam, al-maghdub, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu ilmu, sudah tahu bimbingan, tetapi tidak mau mengikutinya. Waladhdallin, bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu yang tidak mau mencari dan mengenal dan meneliti kebenaran, sehingga amalan mereka juga sesat. Nah, maka kata beliau, ya, kita harus senantiasa meminta kepada Allah dalam setiap rakaat kita dengan penuh ketulusan, kekhusyuan, supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Naam, aidullana wa arsyidna wa thabbitna ala siratil mustaqim, yaitu tunjukkanlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, dan tetapkanlah kami, kokohkanlah kami di atas jalan yang lurus tersebut. Naam. Kemudian siapakah mereka yang telah menempuh jalan yang lurus itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan senantiasa bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Sehingga ayat ini menafsirkan surat Al-Fatihah tadi. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa. Naam. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka yang telah diberi nikmat? Minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang betul-betul jujur dan selalu membenarkan segala apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Selalu menerima seberat apapun, walaupun itu harus menjadikan dia malu, maka dia terima. Wasyuhada, mereka para asyuhada, orang-orang syahid ataupun syahid yang menjadi mujahidin, yang gugur di medan perang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Sehingga jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi. Kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan para nabi, para sahabat, tentunya yang berikutnya. Nah, itulah doa kita semua. Wa hasuna ulaika rafiqa, di mana mereka itu semua tadi, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang syuhada, siddiqin, adalah sebaik-baik teman. Naam, haula, kata beliau, hum rufaqauk. Kamu jangan bersedih, wahai seorang salafi yang sejati, salafi yang hakiki. Walaupun kamu tidak punya teman, kamu tidak punya kawan, sesungguhnya haula, mereka itulah yang akan menjadi teman-temanmu nanti. Ala hadas sirat, yang sama dengan kamu telah menempuh jalan yang lurus ini. Alladzi tasiru alaih, yang engkau menempuhnya. Naam, fala tastauhish, maka janganlah engkau merasa sendiri dan bersedih dan takut. Janganlah engkau berkecil hati. Wa anta ala hadas sirat, ketika engkau berada di atas jalan yang lurus ini, walaupun mungkin di sini, di rumahmu, di lingkunganmu kamu tidak punya teman. Naam, maka kamu jangan berkecil hati. Li'anna sahbaka wa rufaqa'aka hum khiyarul khalqi, karena hakikat daripada teman-teman dan kawanmu adalah sebaik-baik manusia. Mereka para nabi sebaik-baik manusia. Naam. Fala tastauhish walau kathuratit turuq, kathuratil firaq, wa kathural mukhalifun, maka janganlah engkau berkecil hati. Walaupun jalan-jalan, manhaj-manhaj yang ditempuh oleh manusia begitu banyak. Demikian pula orang-orang yang menentangmu dan menyelisihimu, menyakitimu begitu banyak.
Ma taltafitu ilaih, jangan engkau menengok kepada mereka, jangan engkau peduli. Li'annaka muqtani'un bima anta alaihi wa huwa siratullah, dikarenakan engkau telah yakin dan betul-betul engkau menerima apa yang telah engkau bawa, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan akhir dari surat Al-Fatihah tersebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ay ghairi siratil maghdubi alaihim waladdallin, al maghdubu alaihim humul ladina indahum ilmun wa lam ya'malu bihi. Al maghdub, yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Tahu kebenaran seperti tadi. Sebab orang tidak mau menerapkan manhaj salaf itu hanya ada dua. Yang pertama, yang beliau sebutkan ini, orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang tahu manhaj salaf. Tahu ilmu, tahu itu kebenaran, tahu itu bimbingan. Tetapi dia tidak mau menerapkannya, mengamalkannya, menyampaikannya, menyebarkannya. Naam. Ya. Kemudian kata beliau berikutnya, mithlul yahud, seperti ini adalah ciri-ciri orang Yahudi. Indahum ilmun walakinnahum lam ya'malu bihi, mereka punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Dia tahu bahwasanya Muhammad adalah akhirur rusul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling akhir. Oleh karena itu mereka berpondong-bondong ketika mereka tahu dalam kitab mereka bahwasanya ada seorang rasul di akhir zaman yang paling akhir akan keluar dari negeri yang di situ banyak pohon kurmanya, sehingga mereka pindah dari Syam menuju ke Madinah. Harapannya apa? Supaya rasul itu keluar dari keturunan mereka. Ternyata tidak, Pak. Nah, ya, tahu mereka tentang Rasulullah. Di dalam kitab mereka sudah disebutkan, Nabi Isa sudah menyebutkan, dan juga Nabi sebelumnya dalam At-Taurah, Waz-Zabur, Wal-Injil disebutkan. Mereka tahu itu, tetapi karena hasad dalam hati mereka, hawa nafsu, hasadam min 'indi anfusihim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Allah tegur mereka, apakah mereka hasad terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naam, ya, mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Naam, wal ilmu idza lam yu'mal bihi sara hujjatan 'ala sahibihi yaumal qiyamah. Dan ilmu jika tidak diamalkan maka akan menjadi apa? Hujjah, akan menjadi penggugat dia, penyerang dia di hari kiamat. Wal ilmu in kana aqwalan bila amali fa inna sahibahu bil jahli munghamiru. Kata seorang syair, dan ilmu itu kalau hanya berupa teori tetapi tidak diterapkan, maka sesungguhnya pemiliknya itu masih berlumuran dengan kebodohan. Nah, jadi walaupun dia pinter ini, pinter itu, tetapi tidak mau menerapkan ilmunya, dia tetap masih bodoh. Nah, la budda minal amali wa ilmun bila amalin kasyajarin bila thamarin. Maka harus ada sebuah amal, penerapan. Harus dipraktekkan ilmu tersebut, diamalkan, karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Nah, buah mangga ditanam biar keluar mangganya, tetapi ternyata tidak keluar buahnya, maka seperti itulah. Nah, ya, bikin kotor halaman karena daunnya berguguran, sehingga harus disapu, nanti ribut sama istri. Nah, ya, karena tidak ada buahnya, masih dipelihara. Nah, ribut lagi. Nah, jangan ribut, sabar. Antum yang menyapu karena di luar.
Naam, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ilmu tanpa amal. Naam, washul faidah kata beliau. Washul faidah ini lahjah Saudiyah. Naam, washul faidah min syajarin bila thamar. Apa faedahnya? Pohon-pohon buah tetapi tidak ada buahnya. Walidzalika ghadiba Allahu 'alaihim li'annahu 'indahum 'ilmun wa lam ya'malu bihi fastahaqqu ghadab Allah subhanahu wa ta'ala wa maqtahu wa sukhtahu 'alaihim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka dikarenakan mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka mereka mendapat ataupun berhak untuk mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala wa sukhtahu dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu yarawna annahum humun nas wa hum ahlut taqaddum barruqi wal hadarah. Walaupun mereka itu orang-orang Yahudi menganggap diri mereka adalah pemimpin manusia, mereka orang yang paling memiliki jabatan dan kedudukan di dunia, mereka orang yang paling modern, mereka orang yang paling berkembang, mereka orang yang paling maju. Ila akhiri ma yad'unahu min ar-ruqi fa innahum ala dhalalatin ala ghadabillah aw ala ghadabin min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengakuan-pengakuan yang lain, mereka yang memimpin perekonomian dunia, mereka yang memiliki senjata yang mematikan dan lain sebagainya, tetapi tetap label dari Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, waladhdallin, tidak pula orang-orang yang sesat. Naam, siapa mereka? Wa humul ladzina ya'maluna wa ya'buduna Allah wa yuzahidun aw wa yazhadun. Mereka adalah orang-orang yang beramal, melakukan perbuatan, menyembah Allah, mereka zuhud. Lakin ala ghairi ilmin wa huda, tetapi ibadah mereka tidak didasari oleh ilmu dan petunjuk. Di dalam mereka bermanhaj tadi, kembali lagi ke manhaj ini, dalam beribadahnya, dalam berakhlaknya, dalam bermuamalahnya, dalam menuntut ilmunya, tidak didasari oleh apa? Ilmu. Tidak sesuai dengan manhaj salaf. Nah, maka ini faedahnya. Ya, sehingga yang demikian ini fa'amaluhum haba'un manturun la yufiduhum syai'an, maka amal mereka itu bagaikan haba, debu-debu mantur yang terbang ke sana kemari, la yufiduhum syai'a, yang tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun, li'annahum dalluna 'anit thariq, karena mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dalluna 'anis siratil mustaqim, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Fa'amaluhum ta'abun bila fa'idatin, maka amalan mereka adalah ta'ab, hanya sekedar mendatangkan rasa letih dan capek. Fala fa'idah, tidak ada faidahnya. Mereka itu adalah orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang sesat, tetapi mereka walaupun beribadah, maka ibadah mereka itu dibangun di atas kesalahan. Nah, ya, tidak sesuai dengan al-haq, tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Nah, ya, maka beliau menyebutkan contoh dari sebuah firqah yang menyerupai, dan ini sebuah pelajaran supaya kita tidak jatuh pada prinsip mereka dan keadaan mereka. Sufiyah. Nah, ya, mereka mirip-mirip dengan orang-orang Nasara. Mereka gemar beribadah, berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Saking khusyuknya, nah, illallah, illallah, illallah. Khusyuk lagi, hu. Nah, sudah 10.000, ini tingkat dewa. Nah, ya. Seperti itu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu dan tanpa isabatul haq, kembali kepada manhaj salaf dalam beribadah. Wa yazhadun, menampakkan zuhud. Naam, Masya Allah.
surbannya sampai tanah, tasbihnya satu kepal-kepal. Nah, pakaiannya Masya Allah, jubah, sarung, semuanya sampai lusuh. Hakada. Wa yajtahidun, mereka semangat sekali untuk beribadah, sholat. Nah, bertapa dalam berzikir. Wa ya'tazilunan nas, dan mereka memisahkan diri mereka dari manusia, tidak mau bergaul dengan manusia, tetapi itu semua mereka lakukan tanpa ilmu. Bahkan yang lebih parah, wala yata'allamuna wa yuzahiduna fil ilmi, mereka tidak mau belajar dan mereka menggembosi orang untuk belajar. Ya, ketika ada orang semangat belajar, tidak perlu, penting kamu sini, kita beribadah, lebih utama, lebih cepat mengantarkan kepada surga, dengan berbagai macam syubhat mereka. Yaquluna linnas, mereka mengatakan kepada orang-orang, i'malu, hendaknya kalian memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Amal ilmu yushgilukum 'anil amal, karena ilmu itu kalian akan tersibukkan dari ibadah, dari amalan. Kalian pergi ke sana kemari menuntut ilmu. Apa tujuannya? Akhirnya kalian lupa dari beramal. Nah, maka inilah salah satu syubhat dan manhaj yang batil. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah, kata seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya engkau sederhana, sedikit yang kamu lakukan tetapi sesuai sunnah lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh tapi isinya bid'ah semua. Untuk apa? Bukannya dapat pahala, malah dapat pentung. Nah, dapat apa? Hukuman. Nah, susah-susah beribadah tetapi malah justru dapat hukuman. Nah, ya, maka kamu jangan menyerupai mereka, menggembosi orang untuk menuntut ilmu. Yuzahidunahum fil julusi lil ulama, bahkan menggembosin orang untuk belajar, menimba ilmu dari para ulama, kembali kepada para ulama, bertanya kepada para ulama. Tidak perlu kalian tanya-tanya ke ulama, tidak perlu kalian nanti akan bingung, akan ini, akan itu, sibuk ini dan itu. Nanti akan kalian malah tidak benar ibadahnya, tidak benar menuntut ilmunya, tidak benar dakwahnya, dan lain sebagainya. Ada saja begitu. Nah, jangan menyerupai mereka ya ikhwah. Nah, ya, sehingga kata beliau, hafizahullah ta'ala, yaqulun haula muqassirun. Janganlah engkau mengambil ilmu dari ulama, janganlah engkau bertanya dan kembali kepada para ulama. Mereka itu adalah orang-orang yang muqassir, yang apa? Kurang. Haula wa haula, mereka itu adalah orang yang tidak bisa bertanya dengan baik. Maka kamu jangan seperti mereka. Atau nanti ulama itu tidak paham tentang rincian dan fakta di lapangan, beda nanti fatwanya, nanti beda mereka dalam memberikan bimbingan, dan macam-macam, ulang lagi, terulang lagi. Thariqah, cara-cara, manhajnya mereka jangan ditiru. Ternyata beliau mengatakan ini diantara ciri-ciri apa? Sufiyah, orang yang menggembosi manusia untuk kembali kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, meminta bimbingan kepada para ulama. Ternyata ini kata beliau salah satu apa? Thariqahnya, manhajnya siapa? Sufiyah. Nanti dikatakan ulama itu tidak lengkap datanya, nah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Terus datamu lengkap Pak? Oh iya. Nah, data saya lengkap. Nah, detail. Nah, iya. Terus ya tentunya nanti fatwanya berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, datamu ini, hujahmu ini ketika dibawa ke ulama, ya, itu oleh para ulama juga akan menjadi hujah, akan menjadi data, atau ternyata omong kosong. Kan begitu. Walaupun kamu punya data yang banyak, menurut kalian ini hujah-hujah, ini dalil-dalil, ini fakta-fakta, ini realita.
ketika dibawa ke para ulama. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata itu semua apa? Tidak ada nilainya. Nah, bukan sebuah adillah, bukan sebuah hujjah. Nah, ya seperti yang sudah terjadi dalam fitnah yang kita rasakan semua. Nah, ya kata Syekhuna Abdullah Al-Bukhari seperti itu. Nah, asatidzah, jumhur, makanya kita jangan meniru mereka. Yang menurut mereka data-data Masya Allah banyak sekali. Berhalaman-halaman, berlembar-lembar. Yang mereka anggap itu data, tapi ternyata bukanlah sebuah data di kalangan para ulama dan masyayikh. Nah, sehingga syubhat-syubhat seperti ini sudahlah. Nah, syubhat yang murahan. Nah, jangan kita dengarkan. Nah, terulang lagi dan terulang lagi. Yaquluna linnas. Naam. Afan yaquluna haula muqassirun, mereka itu kurang tasawurnya, penggambarannya terhadap masalah itu tidak lengkap. Nah, kalau para ulama itu penggambarannya tidak lengkap, lalu Anda, nah, panjenengan bagaimana? Kan gitu, lebih lengkap. Nah, kalau begitu, kalau Anda merasa diri Anda memiliki gambaran yang lengkap, informasi yang lengkap, sedangkan ulama tidak, ngapain kau susah-susah bertanya kepada ulama? Ngapain kau harus kembali kepada para ulama? Ya sudah, kamu lakukan sendiri, tidak perlu kembali ke mereka. Wes karepmu, kan begitu. Silahkan, semaumu. Selesai, jangan bikin capek orang, Pak. Nah, seperti ini, syubhat-syubhat seperti ini harus kita ya lawan dan kita abaikan. Nah, wa haula a'aqukum 'anil 'amal, mereka itu para ulama menghalang-halangi kalian untuk terus beramal. Hadhihi nafidatun 'indahum, ini sebuah jendela yang mereka miliki. Jendela untuk membuang manusia dari para ulama dan dari ilmu. An-nafidatus tsaniyah, jendela yang lain. Nah, ini sufiyah ini aneh-aneh. Nah, yaqulun, mereka mengatakan al-ilmu laisa bitta'allumil ilmu ya'tika tilqaiyan, bahwasanya ilmu itu tidak perlu dicari dengan belajar. Dengan mendengar, duduk taklim, capek, mencatat, nanti mendengarkan rekaman lagi, mengingat-ingat lagi, menghafal, memahami, bertanya. Ilmu itu repot, panjang jalannya. Harus harus pergi ke sana kemari, keluarkan uang, tenaga dan biaya, mengeluarkan waktu, sibuk dari pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan orang tua, capek. Nah, mereka memberikan syubhat seperti itu. Nah, jadi tidak perlu ilmu itu dengan cara apa? Belajar. Nah, karena apa? Al-ilmu ya'tika tilqaiyan, karena ilmu itu akan datang secara otomatis, kata mereka. Bagaimana itu? Idza ijtahadta fil ibadati fatahallahu 'alaika, kalau kamu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, banyak berzikir, bertapa, konsentrasi, melebur diri dalam alam yang fana, kata mereka, ilmu akan langsung datang dari Allah. Namanya ilmu ladunni. Nah, ilmu dari sisiku, maksudnya sisi ketiakmu. Nah, bukan dari sisi Allah. Iya, tiba-tiba muncul ilmu dari ketiaknya, karena tidak pernah bertoharah. Saking sibuk dia ya bertapa, berzikir entah 1000, entah 2000, entah 3000, subhanallah. Ternyata yang datang dari ketiaknya itu adalah bisikan-bisikan jin. Ya. Nah, kamu nanti pulang,
Ya, sampaikan ke orang-orang di desamu berzikir seperti ini 1555 kali, besok mereka akan mendapatkan motor baru. Nah, ternyata betul motor curian. Allahul musta'an. Ini sufiyah seperti ini, asyghalun nas. Mereka menipu. Naam. Ghasyun nas, menipu manusia. Dan itu ada diriwayatkan banyak sekali dari mereka diriwayatkan dengan sanad. Nah, ini adalah ijazah dari Syekh Fulan atau dari seringnya Habib Fulan, Kiai Fulan, ijazah zikir supaya laris dagangannya. Nah, baca macam-macam. Nah, intinya kamu serius dalam beribadah, nanti akan secara otomatis datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bidun anta ta'allam, tanpa kamu harus belajar. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza dhalal, ini adalah kesesatan, wal iyadu billah. Fal nahdar min hadza, kita harus berhati-hati dan waspada dari hal ini. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu akan didapatkan dengan belajar. Naam, ya, al-ilmu bit-tahallum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu akan didapat dengan belajar dan kebijaksanaan, kesabaran, ketenangan. Itu juga akan didapatkan dengan tahallum, melatih diri untuk bersabar, untuk tenang, menahan hawa nafsu. Bukan tiba-tiba orang keluar dari perut ibunya langsung jadi alim. Nah, tidak ada kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau bisa berbicara dalam keadaan masih dalam timangan ibundanya Maryam alaihi salam. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ketika Isa alaihi salatu wassalam digendong ibunya, dan ketika itu Maryam alaihi salam pulang ke kaumnya dalam keadaan dia harus menanggung malu karena tidak ada suaminya tapi melahirkan seorang anak, maka Maryam telah bersumpah dan bertekad untuk puasa dari berbicara. Inni nadartu shauma falan ukallimal al-yauma insiya, sesungguhnya aku sudah bernadar untuk puasa, menahan lisan, tidak berbicara. Maka aku tidak akan mengajak bicara dan menjawab siapapun. Nah, maka kaumnya ketika melihat Maryam alaihissalam pulang ke kampungnya, mereka mencaci maki, ya ukhta Harun. Nah, ma kana abuka mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Nah, ya, wahai saudaranya Harun, sesungguhnya tidaklah bapakmu itu laki-laki yang buruk, tidak pula ibumu seorang yang baghi, seorang pezina atau pelacur. Dicaci maki sama kaumnya. Fa asyarat ilaih, maka Maryam alaihissalam memberikan isyarat kepada Nabi Isa yang ada di timangan dan gendongan beliau. Maka Nabi Isa dibuat bisa berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau alaihi salatu wassalam yang menjawab kaumnya. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, Allah telah memberikan kitab kepadaku. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikan aku memberikan atau memiliki barakah, membawa keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah memberikan wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat, membayar zakat madumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat kepadaku untuk terus berbakti kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran nasiya, dan Allah tidak menjadikan aku hamba yang sombong dan suka bermaksiat. Nah, ini hanya terjadi pada Nabi Isa. Nah, bukan terjadi kepada mereka-mereka ini, para ahli thariqah dan lain sebagainya. Maka hati-hati dari hal tersebut, kata beliau.
hafizahullahu taala. Naam, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya jika Allah masih memberikan umur kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar supaya senantiasa diberikan hidayah dan taufik agar betul-betul bisa mempelajari manhaj salaf, memahami manhaj salaf dengan benar. Betul-betul kita bisa mengerti manhaj salaf dengan benar, dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para masyayikh kita, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan, kita akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar. Allahumma amin. Dan yang lebih penting lagi, setelah kita tahu manhaj salaf tersebut, marilah kita terapkan, marilah kita amalkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut si fulan wala si allan. Jangan engkau merasa risih dengan cacian dan makian, karena ciri-ciri orang yang salafi, yang betul-betul hakiki, mereka tidak mempedulikan dengan itu semua karena mereka betul-betul yakin akan apa yang dia bawa dan akan pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.